Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rumani Alfatin dari kelas 11 IPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan, memberi contoh soal, dan membahas latihan soal mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Memang sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri, namun kali ini berbeda, di sini bentuknya kuadrat. So ya, tonton video ini hingga selesai ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih bagaimana caranya untuk mengerjakannya. Bagaimana sih langkah-langkahnya, ada apa saja? Ya udah, langsung saja. Yang pertama, cara penyelesaian persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat ini, langkah pertamanya kita buat permisalan terlebih dahulu. Jadi kita memisalkan jenis trigonometri yang ada di soal. Misalnya jenis trigonometri yang ada di soal itu bentuk sin. Maka kita misalkan nih sin X dengan huruf P, huruf X, Y, atau Z. Lalu selanjutnya langkah kedua, kita melakukan pemfaktoran. Setelah mendapatkan pemfaktorannya, langsung aja langkah 3, cari akar-akar pemfaktorannya. Nah, terakhir, tinggal kita aplikasikan saja ke rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X min 5 sin X sama dengan 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pembahasannya seperti yang sudah saya katakan tadi. Pertama, kita buat permisalannya. Jadi kita memisalkan jenisnya di sini adalah jenis sin X, kita umpamakan dengan P, jadi yang awalnya 2 sin kuadrat X min 5 sin X sama dengan 3, karena kita ibaratkan dengan P, maka menjadi 2P kuadrat min 5P sama dengan 3. Nah, setelah itu kita lihat nih persamaan ini belum sempurna, jadi kita pindahkan ruas yang angka 3-nya itu. Jadi 2P kuadrat min 5P min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita memfaktorkan. Kita faktorkan menjadi 2P plus 1, P minus 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita keluarkan nih, kita jabarkan satu-satu. Kita keluarkan dari tanda kurung. Kita jabarkan satu-satu untuk mendapatkan akar-akar penyelesaiannya, angka ketiga ini. Jadi setelah dijabarkan 2P plus 1 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0, kita sederhanakan lagi. Untuk 2P plus 1 sama dengan 0, kan itu P plus 1, satunya pindah ruas jadi minus, dibagi 2, jadi P sama dengan min 1 per 2. Sebelahnya P min 3 sama dengan 0, min 3-nya pindah ruas jadi P sama dengan 3. Nah, sudah didapat nih akar-akar pemfaktorannya, yaitu P sama dengan min 1 per 2 atau P sama dengan 3. Setelah itu langkah terakhir, nah selanjutnya langkah keempat, langsung aja kita aplikasikan ke rumusnya. Nih. Untuk P1 min 1 per 2, kita ini kan diumpamakan yang jadi P. Jadi kita kembalikan ke awal, ke bentuk sinnya. Jadi sin X sama dengan min 1 per 2. Nah, berapa nih nilai sin X yang min 1 per 2? Nilai sin X min 1 per 2 itu 210 derajat atau 330 derajat. Maka X sama dengan 210 derajat atau X sama dengan 330 derajat. Nah, kebetulan 210 derajat dan 330 derajat ini memenuhi dua-duanya karena domainnya di soal ini sampai kurang lebih dari 360 derajat ya. Kemudian untuk P yang sama dengan 3, nah pemasalahnya di sini 3 ini tuh tidak memenuhi karena nilai maksimum sin ini 1. Nilai sin itu dari rentang min 1 sampai 1, sedangkan 3 ini kan tidak memenuhi ya. Jadi maka didapat himpunan penyelesaiannya yaitu 210 derajat dan 330 derajat. Latihan soalnya ya, latihan soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X min 7 sin X tambah 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pembahasannya pertama seperti tadi, ingat, kita buat pemisalan dulu. Kita misalkan di sini bentuk sin X, jadi yang tadinya 2 sin kuadrat X min 7 sin X tambah sama dengan 3, kan kita misalkan dengan P, kita ibaratkan dengan P berubah menjadi variabelnya 2P kuadrat min 7P tambah 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita memfaktorkan, kita dapatkan pemfaktorannya menjadi 2P min 1, P min 3 sama dengan 0. Nah, di sini pemfaktorannya itu bisa kita buktikan untuk mengetahui apakah ini sudah benar apa belum. Tinggal dikalikan pelangi saja. Nah, kita lanjut saja ya ke cari akar-akar pemfaktorannya. Cari akar-akar pemfaktorannya itu jadinya 2P min 1 sama dengan 0 atau P min 3 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi P
sama dengan 1/2, karena satunya pindah ruas, bagi 2, jadi P sama dengan 1/2. P min 3 sama dengan 0, min 3-nya pindah ruas, jadi P sama dengan 3. Nah, sudah didapat nih akar-akarnya, yaitu P sama dengan 1/2 dan P sama dengan 3. Nah, setelah itu, langkah keempat tinggal kita aplikasikan saja ke rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, untuk P sama dengan 1/2 sin X, jadinya kan P itu kan tadi udah dibilang diumpamakan. Maka kita kembalikan ke awal, yaitu bentuk sin X. Jadi, sin X sama dengan 1/2. Nah, berapa nih nilai sin X yang 1/2? Nilai sin X 1/2 itu 30 derajat atau 150 derajat. Maka didapat X sama dengan 30 derajat atau X sama dengan 150 derajat. Dan dua-duanya ini juga memenuhi ya, karena tadi idomainnya sampai 360 derajat. Nah, sedangkan untuk P yang sama dengan 3, nah ini gimana? Sama, ini juga masalahnya tidak ada nilai yang memenuhi, karena nilai maksimum sin ini kan 1, sedangkan P itu 3 jumlahnya. Nah, jadi kita dapat himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Mungkin segitu aja contoh soal dan latihan soalnya dari saya. Sekarang saya akan menginformasikan materi selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dari sinus dan kosinus. Demikian video pembahasan dari saya, semoga mudah dipahami dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.